Tiap hari. Sampai malam. Memangnya kenapa? Tadi saya telepon ke tempat kamu les. Katanya jam 8, jam 9 biasanya sudah pulang. Jadi kamu memata-matai saya? Siapa laki-laki itu, Riz? Jawab, siapa? Paling-paling cuma teman. Saya nggak percaya. Ya sudah. Riz, memang kita sepakat untuk tidak mencampuri urusan masing-masing. Tapi ini menyangkut urusan perkawinan kita, Riz. Oh ya? Jadi kamu memata-matai saya? Mencurigai saya? Seperti saya ini wanita murahan yang bisa tidur dengan siapa saja. Kalau kamu menganggap saya sebagai wanita murahan, kenapa kamu milih saya sebagai istri kamu? Tidak mengerti? Riz, sorry. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan kamu. Saya tidak tersinggung. Karena saya tidak pernah mencampuri urusan kamu. Kamu pergi dengan siapa? Sore, siang, malam. Itu hak kamu. Usaha kamu. Riz! Kalau kamu tidak ingin menyinggung perasaan saya, jangan saya macam-macam. Memang benar saya keluar dengan laki-laki. Dia namanya Pandi. Oh, Pandi. Pamanku yang pernah aku ceritakan dulu. Iya, tapi kenapa kamu nggak kenal sama saya? Dan kenapa kamu nggak bawa istri kemari? Nggak bisa. Iya, kenapa? Istrinya buta karena kecelakaan. Mukanya hancur. Dibawa ke Eropa karena di sini tidak ada yang bisa menanganinya. Mereka baru saja datang. Riz, sorry. Saya nggak tahu. Ika bilang dulu sama Papa. Kenapa harus bilang sama Papa? Kita yang harus memutuskan. Saya dan kamu. Karena selama ini Papa yang membiayai kita. Loh, kalau perlu saya bisa membiayai kamu. Kalau diizinkan. Kak, beri saya kesempatan untuk menjadi seorang suami atau menjadi kepala keluarga. Jangan minta sama Ika. Minta sama Papa. Itu mau. Apanya yang kurang sih, Kak? Dulu waktu di Bali Kakak senang pindah ke Jakarta. Sekarang Kakak pengen kembali ke sana. Kakak senang di sana karena Kakak bisa melihat semuanya. Tapi Ika nggak bisa lihat apa-apa. Loh, sebenarnya kan nggak jadi masalah kamu bisa melihat di sana atau tidak. Kak, kamu senang di sini karena dekat Papa kan? Kalau iya kenapa? Ika lebih suka dekat dengan Papa. Kakak mau apa? Saya pergi ke Bali sendiri. Silahkan. Ika nggak akan menghalangi. Kakak nggak pernah mikirin Ika. Kakak nggak pernah mikir kalau Ika dalam perawatan dokter. Loh, di sana kamu juga akan bisa dirawat sama dokter. Kalau perlu Papa bisa menyuruh Dokter Budi ke sana untuk merawat kamu. Kalau kamu mau. Ika di sini. Jadi kamu nggak keberatan kalau saya berangkat ke Bali sendiri? Enggak. Gak usah. Ika tahu jalannya. Di rumah Ika. Ika bisa di sini. Hei, tumben.
Saya minta keterangan soal ini. Ini hasil gagasan saya, perhitungan saya, dan hasil kerja saya yang ditolak beberapa bulan oleh perusahaan kita. Tapi diterima dan dilaksanakan oleh perusahaan saya. Kenapa kamu nggak bilang? Bukankah milik istri berarti juga milik suami? Ayolah, Riz. Kamu akan dapat komisi. Nanti saya bilang sama Om Surya, ya? Jadi perusahaan kamu yang jadi pelaksana? Om Surya mati-matian menolak proyek di perusahaan Surya Abadi hanya agar bisa jatuh di tangannya sendiri. Dapat kontrak jutaan dolar dengan biaya perusahaan lain. Dalam hal ini, cuman Om Surya, saya, dan kamu yang tahu. Cuma kita. Sekarang untuk apa kita kerja mati-matian? Sedangkan yang dapat untung perusahaan lain. Lebih baik kan kita dapat sendiri. Kenapa kamu gak cerita? Sekarang kan sudah. Yang kawin Romeo kan, Ma? Bukan Mama atau Opa. Iya, tapi aku yang membiayaimu selama ini. Enggak juga. Beberapa bulan ini bukan Mama, tapi Arneta. Semua yang atas nama Romeo, Mama blokir. Iya kan? Iya, karena kamu tidak pernah nurut sama Mama. Meo bukan anak kecil lagi, Ma. Meo sudah kenyang nurutin Mama. Romeo, kamu tidak kasihan sama kami, sama mamamu yang selama ini memelihara dan membesarkan kamu. Jadi Papa panggil Meo ke sini hanya untuk ngadilin, nyalahin Meo, marahin. Kenapa Papa tidak ngelihat kesalahan Papa sendiri? Kenapa Papa tidak pernah mau mengadili diri Papa sendiri? Kenapa Papa tidak pernah kasihan dengan Mama agar Della dan Marissa tidak lahir ke dunia ini? Kamu tidak pantas bicara seperti itu sama papamu. Fakta, Ma. Ini fakta. Kamu boleh marah sama aku, karena papa memang salah. Tapi untuk apa kamu menyakiti mamamu? Mamamu tidak pernah salah sama kamu. Dia selalu baik sama kamu. Meo nggak ingin nyakitin Mama. Mama sendiri yang sakit karena ngelarang Romeo kawin dengan Arneta. Maunya Meo baik. Meo nggak ingin bikin skandal. Meo nggak mau dibilang orang-orang Meo kumpul kebo. Maunya Meo kawin resmi. Hei, Romeo! Pukul, Ma. Pukul, pukul. Kau kehilangan orang tuamu, keluargamu, pekerjaanmu, dan hak warismu. Kalau kamu nekat kawin dengan perempuan itu. Terima kasih, Ma. Pa, memang dari dulu Meo sudah kehilangan itu. Tidak apa-apa. Istri Anda keguguran. Apa? Istri Anda hamil. Mungkin baru 2 bulan. Bisa karena capek, stres. Anda belum diberitahu. Istri Anda perlu banyak istirahat. Makanya harus dijaga. Tapi jangan khawatir. Masih muda dan kuat. Selama ini periksa di mana? Saya tidak tahu, Dok. Mungkin istri Anda juga belum yakin kalau dirinya sedang hamil. Keguguran? Yang benar. Kata dokter, Marissa sendiri mungkin tidak tahu kalau dia hamil. Mana mungkin. Orang hamil kok nggak tahu, nggak yakin. Semua wanita tahu kalau dia telat. Nggak tahu atau nggak mau bilang? Nggak bilang. Maksudmu apa? Ya, karena sibuk, belum bilang. Atau bagaimana? Bisa saja. Istrinya Erdi kan istimewa orangnya. Sangat istimewa. Sehingga bisa menyembunyikan kehamilannya.
Aku sudah merasa pasti ada apa-apanya. Kerja tidak pernah ingat waktu. Masih les lagi. Pulang sampai malam. Sudah aku kasih tahu Ardi. Istrimu diberitahu, diingatkan bahwa dia punya suami, punya rumah. Kerjanya yang gak keruan itu harus dikurangi. Sebagai wanita, Marisa emang berani. Mandiri. Bukan berani dan mandiri itu namanya, tapi kurang ajar. Tidak bisa jaga diri, tidak bisa jaga martabat suami. Maunya apa sih? Maunya banyak. Ibu curiga, Ardi. Curiga? Ya, curiga. Kapan dia tidur sama kamu? Tahu-tahu hamil, tahu-tahu keguguran. Bu, Marisa bukan tipe wanita seperti itu. Justru yang tidak kelihatan yang susah diduga dan diketahui. Kalau menurut ibu, sikapnya tidak wajar. Kamu pikir rumah tanggamu normal, wajar? Kamu pergi sendiri, istrimu pergi sendiri. Masing-masing gak tahu urusan apa, pergi kemana. Ardi, ibu cuma mengingatkanmu. Ibu kasihan sama kamu. Dia bukan anakmu, Ardi. Ibu curiga, dia bukan anakmu. Siapa laki-laki itu, Re? Jawab siapa? Paling-paling cuma teman. Saya nggak percaya. Jawab siapa? Paman sih yang pernah ceritakan dulu. Ya tapi kenapa kamu nggak kenal sama saya dan kenapa kamu nggak bawa istri kemari? Nggak bisa. Ya kenapa? Istrinya buta karena kecelakaan, bukannya hancur. Dibawa ke Eropa karena di sini tidak ada yang bisa menanganinya. Mereka baru saja datang. Kamu mesti tanya ini sampai jelas. Sampai kita semua tahu. Mungkin dia akan bohong. Tapi pasti kamu tahu apakah jawabannya benar atau tidak. Dia kawin sama kamu hanya untuk menutupi hubungan dengan pamannya. Bilang sama ibu. Beliau tidak usah memikirkan urusan menantunya. Dia nggak sama stres. Dia bukan anakmu, Ardi. Ibu curiga, dia bukan anakmu. Mungkin anak pamannya. Kamu mesti tanya ini sampai jelas. Sampai kita semua tahu. Mungkin dia akan bohong. Tapi pasti kamu tahu apakah jawabannya benar atau tidak. Kamu harus bisa menyimpulkan apakah selama ini istrimu setia atau sebaliknya. Kamu nggak boleh percaya tanpa reserse. Ibu tahu hal ini karena ibu seorang wanita. Ibu sudah lama tahu kalau dia tidak pernah suka sama kamu. Dia kawin sama kamu hanya untuk menutupi hubungan dengan pamannya. Tolong, Pak. Kalau kau ingin dapat bagian, bukan begitu caranya. Kau hancurkan nama Arti, dia suamimu. Masih suamimu. Terima kasih, Om. Saya tidak ingin menghancurkan usaha siapapun juga. Tapi yang saya inginkan, perusahaan kita sehat. Kau dibayar berapa sama Chandra dan Abadi? Cukup banyak untuk mengorbankan kepala suamimu dan aku. Tidak sebanyak Om bayar saya. Ku sesalkan kelakuanmu, Riz. Dulu aku harapkan kita bisa bekerja sama, bisa mendirikan perusahaan sendiri. Maaf, saya tidak tahu. Mungkin penawaran Om agak terlambat. Semua berkat sudah saya serahkan kepada Pak Chandra. Kau tidak bisa main sendiri. Sekarang kau dekat dengan Abadi. Tak ada orang yang berani mengganggumu. Tapi tunggu sampai ia lupa. Kau akan menjadi tumbal yang seperti aku. Terima kasih atas pemberitahuannya. Kau pikir aku rugi? Reputasiku habis. Kau keliru.
Semuanya ada di tangan Ardi. Dia yang tanda tangan. Apa komentar orang kalau seorang istri mencelakakan suami karena takut hubungan gelapnya terungkap? Selamat malam. Kita akan bertemu di rapat direksi. Tak kusangka keponakanku punya istri yang murahan seperti kamu. Berapa tarifmu semalam? Hah? Makan.